Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Saya selalu berdoa dimanapun kita berada, selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salat bagaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita, hendaknya kita selalu meniru dan mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Hal sekecil apapun itu, kalau bisa kita teladannya di Rasulullah SAW. Bahkan hal yang paling besar yang menentukan di dalam kehidupan kita. Baiklah, mahasiswa semuanya, kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, ya, pendidikan agama Islam dengan tema ijtihad. Setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam yang pertama. Yang kedua, kita belajar sumber hukum ajaran Islam yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan sunnah. Baik, kita pertama kali akan coba mempelajari dulu apa itu ijtihad ya, secara pengertian, bagaimana kedudukan unsur dan objek dari ijtihad tersebut. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata ijtihada, yang mempunyai arti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin. Adanya pengerahan daya dan kemampuan. Daya seperti tenaga, dalam kemampuan berarti juga berarti keahlian atau kemampuan secara maksimal ya. Ada profesionalitas di dalamnya. Ini secara bahasa adalah ijtihad ya, kemampuan pengerahan daya dan upaya segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yang diupayakan untuk bisa diusahakan. Nah, ini ijtihad secara bahasa. Nah, bagaimana secara istilah? Sedangkan istilah adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syara' dengan cara-cara tertentu ya, menstimbatkannya dari Al-Quran, mengambilnya atau mensarikannya dari Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad ini adalah ya, mencurahkan segala kemampuan, segenap tenaga, pikiran, hati dan perasaan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang kita temukan di dalam kehidupan ini ya, melalui dari dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya, jadi mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk seorang mujtahid ya, kalau istilah namanya yang orangnya, untuk sampai kepada ilmu tentang hukum syara' itu atau tentang hukum agama. Jadi mereka yang tidak bisa menemukan jawaban di dalam Al-Quran terhadap permasalahannya, mencari dalam sunnah pun tidak ditemukan, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam hatinya, tentu dibekali dengan ilmu yang matang, ilmu yang lengkap tanpa sembarangan. Jadi tidak pula sembarangan orang bisa berijtihad ini ya, karena orang yang bisa berijtihad ini mereka yang mempunyai bekal ilmu yang sudah kuat, bekal ilmu yang sudah banyak. Tidak cukup dengan ilmu-ilmu yang sedikit ya, tapi banyak ilmu yang mereka punyai. Nah, ini ijtihad secara istilahnya. Jadi ada mencurahkan ya, betul-betul mencurahkan tenaga, kemampuan untuk bisa menghasilkan sebuah hukum sesuai dengan dalil kepada Al-Quran dan hadis. Oke, baik. Nah, bagaimana kedudukan ijtihad? Ijtihad adalah bagian penting dalam hukum Islam. Melalui proses ijtihad bertujuan terciptanya solusi untuk pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dengan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad bisa diartikan sebagai konsep yang memperkuat Al-Quran dan hadis. Jadi kedudukan ijtihad ini sangatlah penting ya, karena ayat-ayat Al-Quran ya itu bicara kadang-kadang terlalu umum ya.
Dan juga begitu hadis juga tidak membahas segala sesuatu yang datang kemudian hari, terkait dengan kondisi kita pada saat sekarang. Banyak hal-hal baru yang bermunculan, banyak permasalahan-permasalahan baru yang bermunculan, dan itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Maka untuk mencari jawaban dari permasalahan itu butuh ijtihad, ya. Butuh ijtihad untuk menghasilkan solusi dari permasalahan tadi. Nah, inilah tujuan atau kedudukan ijtihad di dalam agama kita. Baik. Legalitas ijtihad dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl 43, Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini juga perintah kepada kita, orang-orang yang ingin mencari, ya, bertanya tentang sesuatu, ya, hal yang kita jalani dalam kehidupan kita, permasalahan atau apa. Maka ketika kita ingin mencari jawabannya, maka bertanyalah kepada orang yang ahlinya, ya, ahlinya yaitu siapa? Ya, orang-orang yang berilmu, yang bisa, kalau dalam hal ini yang bisa jadi para ulama, ustadz, dan hal-hal yang bisa kita tanyakan terhadap mereka. Ya, ini yang menjadi poin pertama adalah bertanya, mencari informasi terhadap hal-hal baru yang kita temukan dalam kehidupan kita. Hai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini juga, ya, penguatan dalam Al-Quran tentang, ya, kita harus juga mencari jawaban terhadap permasalahan kita, tidak hanya melalui Allah, melalui Rasul kita tidak temukan itu, maka kita harus mencari, ya, dari para ulama kita, orang-orang pemimpin di antara kita, untuk mencari solusi dan jawaban yang kita dari permasalahan yang kita jalani. Yang kedua juga dari Al-Quran, dari hadis sendiri, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Anas, ya, apa kata beliau dalam hadis beliau, dari penduduk Humas, sahabat Mu'az bin Jabal, bahwasanya ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'az ke Yaman, beliau bersabda, "Bagaimana kamu memutuskan perkara, wahai Mu'az?" Lalu Mu'az menjawab dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nabi bersabda, kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah, Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW," itu dalam hadis beliau. Lalu Nabi berkata, "Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah," Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya." Nah, maka Nabi bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari Rasulullah SAW." Nah, jadi Rasulullah pun sendiri juga memberikan pernyataan yang positif, pernyataan yang membolehkan ketika untuk berijtihad terhadap sesuatu yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka kata Mu'az, "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya." Nah, dan sini pun juga Rasulullah mendoakan kepada Mu'az, yang memberikan pemahaman yang lebih, dan mendoakan Mu'az bisa memahami agama dengan sebaik mungkin. Nah, ini bentuk, ya, pembolehan dari Rasulullah untuk berijtihad. Nah, tentu orang-orang yang berijtihad bukan orang sembarangan, ya, karena orang-orang yang sembarangan dia akan menghasilkan ijtihad yang salah nantinya, tidak sesuai dengan apa yang diprinsipkan dari Al-Quran atau agama Islam secara keseluruhan. Nah, juga dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, apabila seorang hakim membuat keputusan, apabila ia berijtihad dan benar, maka dia mendapat 2 pahala. Nah, apabila salah, maka ia mendapat 1 pahala. Nah, pahala 1 itu adalah usaha dia untuk berusaha mengeluarkan segala kemampuan untuk menghasilkan sebuah hukum. Maka ketika dia berhasil, maka akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama untuk mengerahkan kekuatan tadi. Yang kedua adalah keberhasilan sesuai dengan kebenaran apa yang diharapkan tadi. Nah, unsur ijtihad, ya. Jadi ijtihad banyak unsur. Yang pertama, nafsul ijtihad. Aktivitas ijtihad ini sendiri dalam rangka menggali hukum syara atas realitas tertentu. Jadi inilah yang pertama, ya, yang ada di dalam ijtihad itu. Aktivitas itu sendiri dalam rangka menggali hukum syara atas realitas tertentu. Yang kedua adalah mujtahid, itu orangnya, ya. Orang yang memiliki kompetensi ataupun kapabilitas untuk berijtihad. Jadi orang-orang yang memiliki kompetensi ini bukan orang sembarangan, ya. Dia menguasai berbagai latar belakang keilmuan untuk menghasilkan ijtihad yang mendekati kepada prinsip agama Islam.
Yang ketiga adalah al-mujtahid fih, ya, hukum syarak yang ditetapkan oleh mujtahid atas sebuah perkara yang tidak memiliki sandaran dalil secara langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah unsur atau anatomi dari ijtihad. Yang pertama itu adalah aktivitas, yaitu atau kegiatannya untuk menggali hukum syarak tersebut. Yang kedua adalah mujtahid, itu orang yang menggali hukum syarak tersebut, ya. Yang ketiga adalah hukum itu sendiri yang dihasilkan oleh mujtahid tadi ketika tidak ditemukan dalil secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah hadis. Objek ijtihad. Nah, tidak semua permasalahan yang menjadi objek ijtihad, ya. Pada permasalahan yang telah dijelaskan dengan nas, yaitu qat'i subut atau qat'i dilalah, maka sudah final. Nah, adapun yang menjadi objek ijtihad adalah, jadi yang menjadi objek ijtihad adalah hal-hal yang masih samar-samar, ya. Hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis, atau hal-hal baru tapi terkait dengan sesuatu yang sudah pasti atau qat'i subut atau qat'i dilalah, maka itu tidak bisa lagi diberikan ijtihad, sudah final itu keputusannya. Nah, adapun yang menjadi objek ijtihad adalah pertama, nas yang keadaannya masih, kesubutannya masih ragu-ragu, masih zoni, masih ragu, masih samar. Seperti hadis ahad yang kita pelajari minggu yang lalu, hadis ahad, hadis yang gharib, ya. Itu bagi juga dari hadis ahad yang masih ragu-ragu. Maka yang menjadi lapangan atau objek penelitian ijtihad di sini adalah untuk meneliti bagaimana sanad hadis tersebut, derajat para perawinya dan lain-lainnya. Nah, ini juga bagian dari ijtihad, ya. Lihat bagaimana derajat perawinya, kualitas perawinya, sanad hadisnya bersambung atau tidak. Nah, ini bagian dari ijtihad. Yang kedua, nas yang dilalahnya masih zoni, ya, yang masih ragu, ya, masih maka yang menjadi lapangan ijtihad di sini adalah bagaimana maksud dari nas tersebut, misalnya dengan kaidah dalam ulumul Quran seperti am, khas, mutlak, muqayyad dan lainnya. Ini bagian-bagian dari ulumul Quran yang mencari kaidah-kaidah di dalam Al-Quran atau nas, ya, dengan melihat bagaimana kaidah-kaidah yang berlaku di sana. Yang ketiga adalah permasalahan yang tidak ada nasnya. Maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan lain sebagainya dalam penetapan hukum. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Urgensi ijtihad sebagai sumber hukum. Urgensi ijtihad sebagai sumber hukum yang pertama adalah ijtihad merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan yang baru yang muncul dan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan prinsip dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti bukan melepaskan sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah, tapi melihat bagaimana prinsip umum dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah ijtihad merupakan cara untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan tatanan hukum Islam. Nah, yang ketiga adalah ijtihad sebagai fungsi wadah pencurahan pemikiran telah mencari jawaban dari permasalahan seperti halnya masalah asasi yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti ibadah, muamalah dan lain-lainnya. Masalah esensi misalnya mengenai program pembangunan bangsa dan negara. Masalah insidental, ya, seperti isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, ya, saat-saat kontemporer saat sekarang ini atau modern, ya. Dan inilah urgensi kita mempelajari ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan sangat penting sekali, ya, karena banyak hal-hal baru yang terus muncul dan bermunculan di dalam dunia ini. Maka kita harus mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang baru muncul tersebut, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip dalam agama kita. Bentuk dan teknis ijtihad, ya. Yang pertama itu adalah ijtihad itu ada satu ijma', ya. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Jadi ada kesepakatan para ulama, ya. Kalau kesepakatan para ulama berarti para ulama yang berkecimpung dalam itu sepakat secara keseluruhan. Nah, ini paling tinggi nih kesepakatannya nih. Ya, jadi adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati secara bersama. Nah, hasil dari ijma' adalah fatwa. Nah, yang kita dengar fatwa dari para ulama kita, ya, yang secara keseluruhan mereka bersepakat
yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat Islam. Jadi inilah tingkatan yang pertama yang paling ya bisa dipakai oleh umat Islam secara keseluruhan, karena telah bersepakat para ulama dalam suatu perkara. Nah, contoh kewajiban contoh adalah ijma ya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan dan selain sebagainya. Hasil ijtihad ulama dalam memahami teks Al-Quran menyatakan bahwa sholat wajib dan tidak ada seorang pun ulama yang membantahnya. Begitu juga dengan penetapan hukum tentang kewajiban berpuasa dan beberapa hukum lainnya yang bersifat wajib ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh para ulama secara keseluruhan dan mereka bersepakat tentang hal itu. Yang kedua adalah qiyas ya. Qiyas itu menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Sebagai contoh adalah qiyas ya, penyamaan adalah narkotika. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang hukum narkotika dalam obat dan obat-obat terlarang dalam ajaran Islam. Itu tidak dijelaskan, tidak ada informasi tentang obat-obat terlarang tersebut. Akan tetapi dampak dari mengkonsumsi obat-obat tersebut sama dengan minum keras dan bahkan lebih oleh sebab itu, dengan kesamaan sifat pada dua hal tersebut, maka diberlakukanlah keharaman hukum khamar yang memiliki nas dengan hukum narkotika. Jadi ada kesamaan ya. Dengan mengkonsumsi narkotika ya orang akan teler kan, orang akan tidak sadarkan diri, ngefly ya, itu istilahnya. Ya sama halnya dengan minuman keras, dan minuman keras ini ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah mengharamkan riba, mengharamkan minuman keras ya. Khamar ya. Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ya ayat 3 tentang keharaman khamar, dan itu sama efeknya dengan yang dihasilkan oleh narkotika. Begitu juga dengan hal lain yang sama sejenis dengan narkotika. Yang ketiga adalah istihsan ya. Adalah kecenderungan seseorang kepada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau maknawiyah. Meskipun hal itu dia anggap tidak baik oleh orang lain atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum oleh seorang mujtahid dari hukum yang jelas, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hukum yang samar-samar ya, atau Qiyas kofi karena kondisi atau keadaan darurat. Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Karena kecenderungan pada sesuatu yang lebih baik ya, gitu kan. Ditinggalkan hukum potong tangan sebagai pencuri pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hukum asal bagi pencuri adalah potong tangan. Akan tetapi hal ini tidak diperlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sebab ketika umat Islam dilanda musim panceklik, maka untuk bisa bertahan hidup seseorang harus mencuri. Oleh sebab itu terjadilah peralihan hukum dari hukum asli hukum pengikutnya dikarenakan sebuah kondisi tertentu ya, atau kondisi darurat ya. Jadi ini sama halnya dengan ketika kita ya dalam keadaan kondisi tertentu ya, kita makan ya kondisi tertentu padahal itu adalah haram bagi kita, maka itu tidak mengapa, maka diganti dengan maka tidak perlu dipotong tangan gitu kan, boleh diganti dengan hal-hal lain ya dengan hal-hal lain yang lebih baik ya, mungkin dengan meninggalkan potong tangan atau memperlakukan hukum yang lain. Nah, ini bentuk dari istihsan. Jadi sesuatu yang lebih baik ya, karena sifatnya darurat. Nah, tujuannya untuk kebaikan. Yang keempat adalah istihsab. Nah, istihsab adalah menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya tetapi menjadi hukum yang berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan ada perubahan. Contoh seperti hak kepemilikan yang sudah tetap dengan adanya akad jual beli sebelumnya, maka hak kepemilikan itu tetap sampai sekarang, sampai ada dalil yang menunjukkan ada perubahan. Hukum suci yang sudah ada sebelumnya, maka tetap menjadi hukum hingga sekarang, sampai ada dalil yang menunjukkan atas hilangnya hukum suci tersebut dan seterusnya. Nah, yang kelima adalah maslahah mursalah.
Maslahat mursalah adalah cara menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaat atau kemaslahatan yang ingin diwujudkan, seperti pencatatan pernikahan. Itu kan dalam Islam tidak ada jelaskan secara pasti, tapi dengan adanya pencatatan hukum nikah ini memberikan keuntungan-keuntungan lain yang mempermudah data-data administrasi negara kita. Perceraian di pengadilan menentukan ya hak si anu ini bercerai, ya boleh nikah lagi dan segala macam. Ini tentunya untuk kebaikan ya. Karena kalau tidak ada pencatatan nikah, orang bisa saja mudah menikah kapanpun ya, dimanapun ya, sebebas-bebasnya tanpa ada aturan regulasi yang mengaturnya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga al-urf ya. Al-urf adalah adat istiadat ya, yang mempengaruhi hukum syarak, seperti tradisi yang berlaku di masyarakat dalam perkawinan dan selainnya. Urf diakui sebagai syarat selama tidak bertentangan dengan syarak. Jika bertentangan dengan syarak, maka urf tidak berlaku dan tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, boleh kita bersandar kepada urf selama kepada adat istiadat selama tidak ya bertentangan dengan agama Islam. Seperti halnya ya hal-hal agama kita dalam pernikahan, tentang adanya hal-hal yang kalau di Pariaman namanya ada uang japui, itu kan ada dalam, tapi tidak bertentangan, tidak masalah. Tapi hal-hal yang bertentangan dalam agama Islam, seperti juga ya pernikahan sasuku ya, pernikahan dalam agama Islam kita tidak dibolehkan menikah, tidak mengapa kita menikah sesuku, tapi dalam adat kita dilarang. Nah, maka ya tidak boleh itu dilakukan, ya tidak perlu itu dipatuhi kalau sesuai dengan ajaran Islamnya. Kalau bertentangan maka jangan diikuti. Teknis ijtihad. Yang pertama ijtihad fardhi ya, atau ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan dalam suatu perkara. Jadi dia sendiri yang memutuskan perkara tersebut ya. Dalam hal ijtihad ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak itu dia sendiri yang menentukan ya atas keputusan dia sendiri. Ya, yang kedua adalah ijtihad mazhab ya. Ijtihad mazhab ini adalah murid dari imam mazhab, dia berijtihad pula dari sesuatu yang baru di dalam agama kita, dalam dunia Indonesia, dalam dunia manusia, sehingga dia pula yang menentukan dari murid imam mazhab yang 4 tersebut. Yang kedua ijtihad jama' ya. Ijtihad jama' adalah sebuah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang tadi fardhi itu sendirian, kalau jama' ini adalah kumpulan ya, beberapa orang yang bersepakat atas sebuah hukum yang sama. Dalam ijtihad jama' ini personal yang terlibat tidak saja faqih atau ulama, akan tetapi juga melibatkan para ahli yang terkait dengan bidang dijtihadkan, seperti halnya bidang medis seperti dokter, IT ya, dan segala macamnya. Ini jama' dikumpulkan dari berbagai keahlian ya, pakar ya. Kalau dalam kesehatan atau dalam hal pertanian dan segala macam yang berkumpul para ahli pakar tadi, dan juga para ulama yang fakih dalam bidang agama Islam, lalu digabungkan, maka dihasilkan sebuah kesepakatan secara bersama. Jama' ya, itu jama' namanya, kumpul. Implementasi ijtihad pada permasalahan kontemporer ya. Jadi ijtihad dalam permasalahan kontemporer banyak dilakukan oleh para ulama kita dan para ahli, seperti jual beli secara online ya kan. Kalau jual beli yang ada pada masa Rasulullah itu tidak langsung bertatap muka, tapi kalau sekarang ya jual beli bisa jarak jauh. Dan itu ditentukan para ulama kita, dibolehkan ya, asal tidak ada usul tipu-tipu. Kartu kredit ya, itu karena hal baru yang tidak ada dasarnya dalam agama kita, dalam agama Islam. Lalu tentang transplantasi organ tubuh juga ya kan. Transplantasi organ tubuh nggak pernah ada di dalam agama Islam, pada masa Rasul pun nggak pernah. Nah, itu dilakukan oleh manusia saat sekarang. Itu bagaimana tanggapan para ulama? Itu ada fatwanya juga. Jika ini berkaitan dengan kemaslahatan bersama, kebaikan ya, untuk meneruskan kehidupan, maka boleh saja itu dilakukan. Donor darah itu nggak pernah juga diadakan, nggak pernah ada gitu kan. Nah, ini hal-hal baru, dan ini dicarikan hukumnya, disyarikan dari berbagai bentuk. Ada ijma' tadi ya, ada kias dan segala macamnya. Operasi plastik, nah ini boleh atau tidak? Nah, itu juga ada fatwa dari para ulama ya. Asal usulnya adalah merubah ciptaan Allah. Nah, itu tentu ini menyalahi fitrahnya manusia, itu dilarang itu. Ada inseminasi buatan atau bayi tabung ya. Bayi tabung boleh nggak tidak dilakukan bayi tabung ya? Itu ada fatwa para ulama. Yang kalau saya tangkap itu asalkan
inseminasi buatan itu berasal dari sama-sama sperma dari masih telur dan sperma yang sama dari ayah dan ibu, maka itu boleh ya. Yang selanjutnya penggunaan CCTV sebagai saksi pengadilan ya kan. Biasa saksi pengadilan menggunakan orang kan, saksi orang, 2 orang atau sekian orang gitu kan. Tapi menggunakan CCTV boleh nggak? Nah itu ada fatwanya. Ini tentu juga penyamaan dari hukum-hukum yang ada dalam versi ijtihad, ada qiyas namanya. Penjara sebagai pengganti hukum ya kan. Ini juga merupakan bentuk hasil dari ijtihad yang sudah ada. Dan banyak lagi hal-hal baru yang bermunculan di dalam dunia kita, dan itu tidak ditentukan secara khusus dalam agama kita, baik di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan inilah tugas para ulama untuk memutuskan sebuah perkara yang baru. Kenapa? Kalau perkara baru ini tidak segera diputuskan, ini akan jadi problematik ya bagi kita dan bagi seluruh umat Islam ke depannya. Maka ketika tidak ada jawabannya dalam Al-Quran atau Sunnah atau ijtihad para ulama yang disarikan dari Al-Quran dan hadis, maka ini akan bisa membantu kita secara keseluruhan. Nah inilah tujuan dari Al-Quran ya, sahih likul zaman wal makan, bisa di kapanpun dipakai dan dimanfaatkan dalam tempat manapun. Dan inilah keuntungan dan kemuliaan dari agama kita ya, bisa dipakai sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat nanti. Nah inilah pelajaran tambahan yang bisa sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa jadi renungan dan bagi merupakan pola menambah wawasan kita dan cakrawala kita dalam berpikir, dalam membuka pikiran kita untuk sesuatu hal yang baru, menentukan sesuatu yang lebih mendalam nantinya. Baiklah, itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.